Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, para pemerhati hukum dan para sivitas akademika yang kami banggakan, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami dari tim Amir Hamzah. Nama saya Rena Salvial sebagai pembicara pertama, rekan saya Faris Noval Susanto sebagai pembicara kedua, dan Zulfara Hayuning sebagai pembicara ketiga. Dalam sesi perdebatan kita kali ini yaitu pemindahan ibu kota negara. Dan kami dari Standing Position Pro menyatakan bahwa kami setuju dengan adanya mosi tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, pertama-tama marilah kita mendudukan mosi perdebatan kali ini bahwa makna pemindahan itu proses, cara perbuatan memindahkan, sedangkan makna ibu kota menurut Clifford Weston yaitu pusat administrasi dan politik yang menjadikan simbol kekuasaan yang di dalamnya terdapat banyak fungsi dan hierarki yang berbeda, yaitu fungsi agama, fungsi pemerintahan, fungsi militer. Sehingga dapat kita maknai mengenai mosi perdebatan kita kali ini yaitu proses pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dewan Juri yang kami hormati, ibu kota negara menurut deklaratif teori yang terdapat di dalam Montevideo Convention on the Rights and Duties of the State menyebutkan bahwa negara harus mempunyai 4 hal, yaitu definite territory, a permanent population, and effective government, and the capacity enter into relation with other states. Jadi, ibu kota bukan hanya sebatas suatu wilayah khusus saja, melainkan juga hanya menciptakan an effective government. Suatu pemerintahan tentu harus mempunyai tempat kedudukan agar dapat berjalan efektif sebagaimana fungsinya. Dewan Juri yang kami hormati, pemindahan ibu kota negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diatur dalam sila kelima Pancasila dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 22D ayat 2. Dewan Juri yang kami hormati, dengan demikian urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah memenuhi landasan filosofis dalam kenegaraan, landasan konstitutif, dan landasan normatif, sehingga dasar pemindahan ibu kota negara sudah sesuai dengan prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Yang selanjutnya, landasan sosiologis dan empiris akan disampaikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Salam keadilan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Noval Susanto sebagai pembicara kedua akan melanjutkan argumentasi sekaligus mempertegas bahwa kami berada pada posisi pro pada mosi perdebatan ini. Dewan Juri yang kami hormati, perpindahan ibu kota negara bukanlah rencana baru, namun melalui diskusi yang panjang serta pertimbangan yang matang. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan data dan fakta yang menjadi pertimbangan kuat mengapa kami menduduki posisi pro pada mosi perdebatan ini. Yang pertama, sebagaimana pasal 16D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 bahwa persebaran penduduk didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya tampung alam dan daya tampung sosial. Namun pada faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 151,59 juta penduduk atau sekitar 56,10% dari total penduduk Indonesia. Implikasinya, berdasarkan riset World Bank pada tahun 2019, kemacetan mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 65 triliun per tahun, serta terjadi peningkatan sebesar 1% urbanisasi di Indonesia, yang mana hanya dapat meningkatkan 1,4% produk domestik bruto per kapita. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian altimetrik pada 2010, Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Dr. Agustin menuturkan, terdapat fenomena penurunan tanah dan kenaikan muka laut akibat penggunaan air tanah yang berlebihan di DKI Jakarta dan perubahan iklim yang tentunya semakin parah apabila kita melihat fenomena pembangunan yang ada di
DKI Jakarta sehingga saat ini. Padahal seharusnya sejalan dengan asas pembangunan nasional pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, seyogianya pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga Dewan Juri yang kami hormati, Jakarta sebagai multi-function capitals dinilai tidak efektif dan tidak efisien sebagai ibu kota. Pun Dewan Juri yang kami hormati, secara konstitusi tidak terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai kedudukan serta perpindahan ibu kota negara, melainkan hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang penetapan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota negara Republik Indonesia. Hal tersebut membuktikan pemindahan ibu kota negara bukanlah sebuah permasalahan yang konstitusional. Pun berdasarkan prinsip check and balances, Presiden Joko Widodo telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat juga Dewan Perwakilan Daerah, yang pada saat sidang bersama di Kompleks Parlemen Senayan 16 Agustus 2019 serta persetujuan dari tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur Martin Saini dalam pertemuan tokoh adat dan agama Kalimantan Timur pada 17 Desember 2019, sehingga Dewan Juri yang kami hormati, Presiden tidak mengambil keputusan secara unilateral atau secara otoriter. Dewan Juri yang kami hormati, selanjutnya secara geografis, Kalimantan Timur merupakan lokasi yang strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana hal ini didukung oleh 4 faktor. Yang pertama, tersedianya lahan luas milik pemerintah atau BUMN seluas 180.000 hektar, sehingga dapat mengurangi biaya investasi dan dapat efisiensi anggaran. Yang kedua, jarak yang dekat dengan kota existing yang telah berkembang dapat mengefisiensikan investasi infrastruktur awal. Serta yang ketiga, berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, terdapat sumber kekayaan yang cukup besar, baik berupa sumber daya alam pariwisata dan kelautan, yang sehingga nantinya pengelolaan dan pemanfaatannya dapat membantu mengakselerasi tujuan ibu kota Nusantara sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Sebagaimana pasal 2 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Pun yang keempat, Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang bebas dari bencana, sehingga selaras dengan asas pembangunan nasional termaktub dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan nasional harus tanggap terhadap perubahan. Pun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar hukum pemindahan ibu kota negara telah mengatur 6 poin penting, seperti pembentukan kekhususan IKN, bentuk dan susunan pemerintahan, kewenangan dan urusan pemerintahan IKN, tata ruang pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pendanaan dan pengelolaan APBD IKN, sehingga mempertemukan kita pada sebuah adagium Health Farmudan Van Rahmati Khair. Kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dewan Juri yang kami hormati, sebagaimana teori kesejahteraan Cronenberg bahwa negara harus mengupayakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, sehingga tercapainya kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, serta mengenai konsep bangsa dari Ernest Renan bahwa bangsa adalah sebuah sukma dan asas rohani yang dicerminkan oleh perasaan memiliki suatu warisan yang kaya dan diwujudkan dalam kesepakatan hari ini atau actual agreement. Maka dari Dewan Juri yang kami hormati, kami menyatakan sangat setuju dengan adanya perpindahan ibu kota negara. Sekian dan terima kasih. Salam keadilan. Pemindahan ibu kota negara harus dikaji dari berbagai aspek sebagai upaya strategis untuk mendistribusikan pembangunan secara merata. Dengan demikian, kami nyatakan hal tersebut sangat tepat untuk dilakukan. Governor Jas Prevoy menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri, para pemerhati hukum, serta seluruh sivitas akademika yang kami hormati pada perdebatan kali ini. Sebelum saya memasuki ketatanan argumentasi baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Zulfa Rahaini Fadilah selaku pembicara ketiga dari Standing Position Pro, dan kami tetap pada prinsip kami bahwa kami setuju dengan adanya mosi pemindahan ibu kota negara pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, secara filosofis dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, peran Jakarta sebagai ibu kota negara tidak terlepas dari proses sejarah yang menempatkan Jakarta sebagai pusat keluar masuk barang-barang dari dan ke Indonesia. Posisi sebagai pusat distribusi ini semakin menguat dan melebar ke dominasi politik dan ekonomi terhadap daerah-daerah lainnya di Indonesia hingga saat ini. Dewan Juri yang kami hormati, sebagai langkah awal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mempertimbangkan
mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pembangunan kawasan industri. Kepala Bappenas Bambang Bojonegoro menambahkan bahwa kesenjangan daerah secara agregat telah menghambat angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan rencana pemindahan ibu kota negara, pemerintah yakin dapat mengakselerasikan pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dewan Juri yang kami hormati, menurut hukum tata negara yang mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat kebijakan dalam hal yang sifatnya opsional seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan ibu kota negara dalam keadaan seperti sekarang ini adalah Presiden. Secara sosiologis, Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat. Berdasarkan data-data yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, penduduk Jabodetabek bertambah dari 16,8 juta jiwa pada tahun 1990 menjadi 29 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk ini sebanyak hampir 11% dari total penduduk di Indonesia, tetapi hanya menempati 0,3% dari total wilayah di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada banyak aspek. Dari aspek populasi, berdasarkan data dari Bappenas pada tahun 2019, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 56,56% dari total penduduk di Indonesia. Di sisi lain, jumlah penduduk yang menempati wilayah selain Pulau Jawa berada di bawah angka 10%. Besarnya populasi menyebabkan daya dukung Pulau Jawa semakin menurun, terutama dalam hal penyediaan lahan dan air bersih. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, alasan fundamental pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara keluar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Sebab kita ketahui bersama bahwa Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, merupakan epicentrum aktivitas pemerintahan sekaligus perekonomian. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 bahwa kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada produk domestik bruto sangat mendominasi, yaitu sebesar 58,49%, yang sebanyak 20,85% diantaranya disumbang oleh Jabodetabek. Padahal seharusnya apabila merujuk pada rumusan Profesor Emil Salim bahwa sistem ekonomi yang khas Indonesia sebaiknya berpegang pada pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam sila kelima Pancasila yang mengandung dua prinsip, yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Dewan Juri yang kami hormati, merujuk pada Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 18 Ayat 3 yang mana pada pokoknya mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi, dan pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup, sehingga kemudian mengakomodir keinginan masyarakat yang tidak ingin kehilangan hutan Kalimantan sebagai paru-paru Indonesia. Ketimpangan ekonomi merupakan dampak dari tingginya disparitas pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ekonomi dalam suatu negara bila tidak segera disikapi dengan kebijakan yang tepat akan berdampak kepada permasalahan multidimensi. Urgensi mengatasi ketimpangan semakin penting bila dikaitkan dengan kecenderungan bahwa sebuah wilayah yang sudah lebih maju akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan wilayah yang masih tertinggal. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, pemerintah akan mengarahkan pembangunan untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Maka dari itu, kami dari Standing Position Pro tetap setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam keadilan. Dewan Juri yang kami hormati, setelah mendengarkan argumentasi dari pembicara ke-1, kedua, dan ketiga, kami dari Standing Position Pro tetap menegaskan bahwa kami setuju dengan adanya mosi pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota telah memenuhi baik secara landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan empiris, dan sudah memenuhi prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Dan kami dari tim Pro memberikan sebuah rekomendasi, yaitu pemindahan ibu kota negara adalah pemindahan pemerintahan pusat yang mencakup urusan administrasi, politik, dan keamanan negara. Yang selanjutnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pemindahan ibu kota negara kepada masyarakat dari lapisan atas hingga lapisan bawah.
dan pemerintah perlu menyediakan anggaran khusus untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dan tidak hutang dengan negara lain, sehingga tidak menambah beban dan hutang negara sekaligus meyakinkan masyarakat. Maka pemindahan ibu kota negara dapat terlaksana dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam keadilan.